Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 tugas akhir algoritma pemrograman C++. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tutorial pemrograman yang kami kerjakan, yaitu pemesanan makanan secara online. Contohnya seperti lewat drive-thru atau takeaway. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagas Sakti Kumoro. Saya di sini sebagai project manager. Saya dibantu dua analisis data dan dua programmer, yaitu ada Mas Farham, Mas Fatih, Mas Hisyam, dan Mas Azhar. Sebelum saya menjelaskan, sebelum saya menjelaskan tentang codingannya, saya akan menjelaskan alur flowchartnya terlebih dahulu. Di sini pelanggan diwajibkan untuk menginput nama, nomor HP, dan tanggal pemesanan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pelanggan pilih tipe order, makan di sini atau dibawa pulang. Langkah selanjutnya yaitu pelanggan memilih kategori makanan atau minuman, kemudian pilih menu dan masukkan jumlah porsi. Selanjutnya yaitu menampilkan hasil pesanan beserta harganya. Selanjutnya pelanggan akan diarahkan ke opsi tambah pesanan atau lanjut pembayaran. Jika pelanggan ingin menambah pesanan, pelanggan akan diarahkan kembali ke pilih kategori makanan atau minuman. Jika pelanggan langsung milih lanjut pembayaran, pelanggan akan dipilihkan beberapa opsi pembayaran, yaitu ada tunai, kartu kredit, dan kris. Kartu kredit yaitu pelanggan diwajibkan masukkan PIN, begitu juga dengan kris, masukkan PIN di sini. Kemudian pelanggan akan diarahkan untuk berikan rating dan saran, kemudian menampilkan stroke. Oke, tipe data yang akan kami gunakan yaitu struct. Struct di sini pada menu restoran, kemudian ada struct kategori menu, struct item pesanan. Fungsi struct yaitu untuk mengelompokkan data atau menyimpan beberapa variabel. Kemudian selanjutnya yaitu ada fungsi gotoksi. Fungsi gotoksi ini digunakan untuk mengatur posisi kursor di terminal atau konsol pada koordinat tertentu X atau Y. Ini memungkinkan program untuk menampilkan informasi di posisi yang lebih terkontrol. Integer X, ini Y. Kemudian ada fungsi border. Fungsi border untuk menggambarkan border atau garis pembatas pada tampilan terminal untuk membuat antar muka lebih rapi dan terstruktur. Ini fungsi border. Kemudian ini ada gotoksi lagi. Gotoksi. Gotoksi lagi. Jadi gotoksi itu untuk mengatur posisi kursor. Di sini ada fungsi untuk hari Jumat. Ada integer day atau hari, integer month atau bulan, dan integer year atau tahun. Fungsi ini memeriksa apakah tanggal yang diberikan adalah hari Jumat. Jika iya, maka pelanggan akan mendapatkan keuntungan tertentu, misalnya ASN gratis. Kemudian fungsi local time ini juga sama, terdapat integer day atau hari, integer month, bulan, dan integer year, tahun. Kemudian terdapat untuk fungsi untuk login pelanggan. Fungsi login ini dipanggil untuk meminta input dari pengguna, nama, nomor HP, tanggal, dan hari. Kemudian menggunakan gotoksi juga, K3 dan 3. Di sini ada gotoksi juga, 10 dan ya gotoksi juga, kasih gotoksi. Kemudian fungsi menampilkan rating. Kami memakai fungsi menampilkan rating. Di sini ada instrument file. Instrument file yaitu untuk membuka file nama rating. Ada gotoksi juga di sini. Tipe data wheel yaitu perulangan.
Kemudian ada simpan rating saran berfungsi untuk menyimpan rating dan saran yang diberikan pelanggan ke dalam file. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Farham. Halo, perkenalkan nama saya Farham Sekti Priyabodo dengan NIM 2413010737. Saya ingin menjelaskan program yang kita kita buat ya, program yang kita buat, dan saya akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan Mas Bagas. Oke, yang pertama kita nanti ada di fungsi rating di sini. Di fungsi rating ini bergunanya untuk menyimpan rating yang kita inputkan nanti dalam terminal, dan kita nanti membuat apa? Kita nanti memasukkan rating dan saran tersebut di dalam suatu file txt. Lalu ada di sini fungsi untuk menampilkan daftar menu. Fungsi ini hanya untuk menampilkan daftar menu yang dimana kategori menu, dan ini kategori menu ini dipanggil dari vektor dan array yang telah dibuat di dalam main ini. Dan ini untuk harganya, dan itu namanya. Lalu ada fungsi untuk menampilkan struct. Di sini fungsi untuk menampilkan struct sendiri kita buat dari vektor pesanan, yang dimana vektor pesanan ini dibuat ketika kita menginputkan pesanan kita dalam terminal. Lalu ada in total, cost string, tipe pesanan, cost string method bayaran, cost string nama, dan ini semua dibuat dalam sini, dibuat dalam cout ini. Itu nanti akan memunculkan dalam struct kita, akan bisa memunculkan dalam struct yang ada di akhir programnya seperti ini. Dan ini untuk program perulangan ini untuk pesanan, itu list pesanannya, dan ini if di sini untuk menampilkan output PPN di sini. Lalu untuk fungsi menyimpan transaksi ini sama seperti yang tampilkan struct. Simpan transaksi ini menggunakan vektor pesanan yang dimana tadi dipanggil dari vektor yang dipanggil dari kita outputkan di dalam terminal, dan lalu ada in total, string method bayar nama. Ini sama seperti yang tadi, namun kita di sini menyimpan filenya tersebut, hanya sekadar menyimpan filenya. Lalu selanjutnya ada di dalam in hitung PPN. Di sini ini adalah in hitung PPN, ini adalah untuk PPN 10%-nya tersebut, yang dimana 10% itu kan 10% itu kan 0,1, dan nanti total harganya nanti dikali 0,1 dan 0,1, dan hasilnya nanti akan ditambahkan dengan totalnya. Lalu ada fungsi pembayaran dengan kartu. Fungsi pembayaran dengan kartu ini sebenarnya hanya sekedar memasukkan nama untuk mengoutputkan nama bank yang digunakan, lalu memasukkan PIN yang kita gunakan, dan nanti langsung berhasil, dan langsung ada tulisan berhasil. Lalu ada fungsi pembayaran dengan kris, sama seperti yang bank tadi. Kita hanya memasukkan PIN yang kita terserah mau tulisan apa, lalu muncul pembayaran telah berhasil. Lalu ada fungsi searching di sini. Kita buat untuk mencari daftar menu dan nama menu-menu yang ada, yang dimana force vektor kategori menu vektor ini adalah vektor untuk menyimpan menu-menu yang telah dibuat di dalam main. Lalu ada transform ini untuk mengubah keywordnya menjadi huruf kecil. Dan perulangan di sini seperti halnya perulangan di sini
Ini untuk mengintegrasikan di kategori menunya, menu-menunya, lalu dan di sini untuk kategori nama makanannya. Nah, ini untuk nama menunya, nama makanannya, dan ini untuk kategori menunya, nama kategorinya. Lalu ada di sini ada lagi transport. Ini untuk agar ketika kita searching, entah pakai huruf besar atau huruf kecil, kita masih tetap bisa mencari. Lalu ada di sini nama menu ERES. Ini hanya untuk sekedar agar ketika kita spasi, kita tidak memakai garis bawah ini, karena biasanya ketika kita tidak memakai garis bawah, biasanya programnya error seperti itu. Dan ini untuk mencari keywordnya, mencocokkan kata kuncinya. Apakah nama menu di sini ada, apakah menunya ada atau tidaknya. Ini dia. Ini untuk sama seperti tadi, kategori ini untuk menunya, kategori ini untuk nama kategorinya. Ketika ditemukan itu adalah true. Dan ketika nanti ditemukan, nanti ada gini ya, jawabnya. Ketika tidak ditemukan nanti akan muncul tulisan tidak ditemukan. Ketika ditemukan nanti akan muncul nama menunya. Cukup sekian dari penjelasan yang saya berikan. Saya akan dilanjutkan oleh Mas Fatih sebagian penjelasannya tadi. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatih Fujaidan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Farham. Saya akan menjelaskan di bagian inMain. Di sini terdapat string, tipe data string yang berisi nama, nomor HP, tanggal, dan hari, dan juga ada tipe data integer yang berisi day, month, dan year. Kemudian di sini terdapat tipe perulangan menggunakan while, dan di bawahnya terdapat perulangan lagi, di mana integer i sama dengan 0, i kurang dari 110, maka i diinkrementkan. Kemudian di bawahnya gotoksi, ini untuk mengubah tampilan i dapat dari ini tadi, dan ke bawahnya 1. Jadi ke kanannya i, ke bawahnya 1, kemudian cout-nya sama dengan untuk membuat garis. Di sini terdapat gotoksi lagi yang berisi cout, nama restoran kita Fusion Fish. Kemudian di sini terdapat login pelanggan yang sudah dibuat di atas tadi. Jadi kita tinggal memanggil fungsi login ini. Kemudian di bawahnya terdapat gotoksi lagi yang berisi cout, pilihan opsi tanggal pemesanan. Di bawahnya lagi cout, satu gunakan tanggal hari ini atau masukkan tanggal manual. Jadi terdapat dua pilihan, kita bisa memilih menggunakan tanggal hari ini atau tanggal secara manual. Di sini terdapat integer pilihan tanggal untuk menyimpan pilihan ini. Di sini untuk menginputkannya. Di bawahnya terdapat if. Jika tanggal sama dengan 1, maka akan menggunakan get current date yang sudah dibuat di atas tadi. Jadi ini akan keluar tanggal otomatis yang sudah dibuat tadi. Kemudian jika pilihan 2, maka cout masukkan tanggal pemesanan. Disuruh memasukin tanggal pemesanan secara manual. Kemudian di sini adalah inputannya. Kemudian jika pilihan tidak 1 atau tidak 2, maka akan keluar pilihan tidak valid. Kemudian di bawahnya terdapat struct.
menu, dan array. Di sini ada array paket ayam yang menggunakan struct menu yang sudah dibuat di atas tadi. Jadi ini adalah menu yang ada di restoran kita. Ini untuk paket ayam, menu steak, burger, camilan, es krim, minuman, kopi. Oke, jadi di sini terdapat dua tipe data, yang dimana ini menggunakan string, dan untuk harga kita menggunakan integer. Kemudian di bawahnya kita membuat kategori menu. Ini kategori menu merupakan struct yang sudah kita buat tadi. Membuat kategori menu yang berisi paket ayam kategori. Paket ayam kategori titik nama kategori. Jadi paket ayam kategori namanya paket ayam. Kemudian di sini terdapat perulangan integer i sama dengan 0, i kurang dari 6, i diinkrementkan. Di sini paket ayam kategori .menu.passback. Jadi ini untuk menyimpan paket ayam kategori ke dalam vektor. Ini paket ayam yang ini tadi, vektor array yang sudah dibuat tadi. Kemudian di sini yang ada steak, menu steak, burger, kemudian menu camilan, es krim, minuman, kopi. Dan di sini terdapat vektor untuk menyimpan kategori ke dalam vektor. Jadi kita membuat vektor yang bernama daftar kategori yang berisi kategori menu. Jadi daftar kategori .passback untuk menyimpan paket ayam kategori tadi ke dalam daftar kategori. Di sini ada paket ayam kategori, menu, burger, camilan, es krim, minuman, dan kopi. Kemudian di bawahnya terdapat integer pilihan, jumlah, total, dan ada tipe data string, tipe pesanan, string metode pembayaran, dan ada vektor list pesanan yang berisi pesanan. List pesanan.clear ini gunanya untuk membersihkan isi dari list pesanan. Kemudian di bawahnya terdapat sistem CLS untuk mengclear tampilan. Di bawahnya terdapat border yang sudah dibuat di atas tadi. Fungsi border ini yang sudah dibuat tadi. Kemudian di sini ada ST gratis. If is Friday, ini yang sudah dibuat tadi. Jika ini memenuhi, maka akan cout, selamat Anda mendapatkan ST gratis karena hari Jumat. Kemudian di sini pesanan gratis ini untuk menyimpan kategori gratis titik nama ST gratis, jumlahnya 1 dan harganya 0 untuk gratis. Jadi disimpan ke list pesanan. Baik, saya akan menjelaskan sampai sini saja, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdullah Azhari Burhanuddin. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya. Kemudian tadi sampai gotoksi. Jadi fungsi gotoksi adalah untuk memindahkan kursor ke posisi tertentu pada layar agar tampilan output lebih terstruktur. Misal ini di kolom 43 di baris 3 ada output pilih tipe pesanan. Kemudian di kolom 10 baris 6 ada output makan di sini dan seterusnya. Kemudian di sini
ada output masukkan pilihan. Ini pilihan 1, 2 atau 3. Kemudian di sini ada if jika pilihan 1 maka makan di sini. Else if jika pilihan 2 bawa pulang. Else if pilihan 3 terima kasih keluar. Jika memasukkan pilihan selain di atas maka akan keluar output pilihan tidak valid dan mencoba lagi memasukkan pilihan lagi. Kemudian di sini ada sistem CLS untuk membersihkan layar. Kemudian di sini ada gotopsi lagi untuk mengeluarkan cout kategori menu. Kemudian di sini ada cout paket ayam, cout steak, cout burger, cout camilan, cout es krim, cout minuman, cout kopi, dan yang ke-8 nih cout untuk mencari menu. Kemudian memasukkan pilihan. Di sini ada kategori menu, kategori dipilih. Jadi jika memasukkan pilihan 1 maka akan memilih paket ayam. Kemudian kedua, 3 dan seterusnya. Dan jika memilih pilihan yang ke-8 atau mencari menu nanti misal kita mencari nasi ayam bakar, itu masuknya di kategori paket apa, jadi nanti bisa langsung mencari, kemudian tekan enter lagi untuk kembali menu untuk memilih paket mana yang akan dipilih ini. Kemudian jika memasukkan pilihan selain yang di atas tadi maka akan keluar output pilihan tidak valid dan mencoba lagi memasukkan pilihan lagi. Kemudian ada tampilkan menu dari kategori yang sudah dipilih tadi. Kemudian untuk memilih menu kita pilih menu dari per kategori, ada beberapa menu nanti, dan jika kita memasukkan pilihannya tidak sesuai atau melebihi maka akan keluar pilihan tidak valid dan mencoba lagi memasukkan pilihannya. Kemudian kalau sudah memilih menu di dalam kategori tadi maka di sini akan keluar lagi output kita untuk memasukkan jumlah pesanan untuk menu tersebut. Ya, mungkin ini penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan lagi oleh teman saya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyam Abran. Saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Baik, untuk ini yaitu membuat sebuah variabel pesanan bertipe struct pesanan. Mengambil nama menu dari kategori yang dipilih berdasarkan indeks pilihan, lalu menyimpannya dalam pesanan nama. Menyimpan jumlah pesanan yang dipilih oleh pengguna ke dalam pesanan jumlah. Menghitung total harga dengan mengalihkan harga satuan menu dengan jumlah pesanan. Dan menyimpannya ke pesanan total harga. Menyimpan harga satuan menu yang dipilih. Menambahkan pesanan ke dalam list pesanan. Menambahkan harga total pesanan ke dalam variabel total. Untuk ini menampilkan total harga sementara dan diberikan pilihan tambah pesanan, selesai, dan untuk ini dimasukkan pilihan
pilihan 1 atau 2. Jika pengguna memilih pilihan 2, maka akan keluar dari do while. Jika memilih nomor 1 tanpa pesanan, akan lanjut tetap ke do while. Untuk ini ada tampilan output. Pilih metode pembayaran. Yang pertama tunai ke kasir, kartu kredit, debit, dan ketiga kris. Untuk ini adalah masukkan pilihan Anda 1, 2, atau 3. Ini adalah memanggil fungsi hitung PPN total untuk menghitung pajak, yaitu menambahkan hasil pajak PPN ke dalam total harga. Jika pengguna memilih 1, tunai ke kasir, dan untuk ini menampilkan total pembayaran termasuk PPN dan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah uang yang dibayarkan. Jika uang yang dimasukkan kurang dari total harga, meminta input ulang hingga cukup untuk dibayarkan. Ini menghitung dan menampilkan jumlah kembalian. Untuk ini, jika memilih 2, metode pembayaran adalah kartu kredit, akan langsung ke fungsi proses pembayaran kartu. Jika memilih yang ketiga, akan proses ke pembayaran kris. Jika pengguna salah memilih, akan langsung ke default, yaitu tunai ke kasir. Untuk ini akan menampilkan sarang sebelumnya. Ini meminta untuk pengguna untuk memberikan rating 1 sampai 5. Untuk ini, jika rating lebih dari 5, maka pengguna akan diminta untuk memasukkannya kembali. Dan ini untuk memberikan saran. Jika sudah, akan disimpan di simpan rating saran. Berupaya di dalamnya juga ada rating dan saran. Ini untuk menampilkan struct yang isinya list pesanan, total, tipe pesanan, metode pembayaran, nama, nomor HP, hari, dan PPN. Ini simpan transaksi yang disimpan adalah list pesanan, total, tipe pesanan, metode pembayaran, nama, nomor HP, tanggal, hari, dan PPN. Dan ini meminta pengguna untuk menekan tombol terserah sebelum kembali ke menu utama. Dan ini menampilkan pesan terima kasih telah memesan. Saya di sini akan mendemokan hasil program dari kelompok kami. Pertama, pengguna akan disuruh untuk memasukkan nama. Selanjutnya nomor HP, dan opsi tanggal pemesanan. Untuk pilihan pertama, gunakan tanggal hari ini. Kedua, masukkan tanggal manual. Untuk pilihan pertama itu
gunakan tanggal hari ini akan mengikuti tanggal yang berada di komputer. Untuk pilihan kedua akan memasukkan tanggal manual. Jadi kita pilih nomor 2. Untuk tanggalnya 14/02/2025. Saya memilih tanggal 14 karena di program kami untuk setiap hari Jumat itu mendapatkan ST gratis. Nah, untuk tanggal 14 itu hari Jumat. Jadi saya pilih tanggal 14. Enter. Selanjutnya pilih tipe pesanan. Makan di sini, bawa pulang, dan ketiga keluar. Dan kita diberitahu kalau hari ini kita mendapatkan ST gratis karena hari ini adalah hari Jumat. Untuk pilih tipe pesanan kita pilih makan di sini. Untuk selanjutnya kategori menu kita pilih steak chicken, kita pilih porsinya 1. Selanjutnya tambah pesanan atau selesai, kita tambah pesanan. Untuk pilihan nomor 8 yaitu cari menu, kita akan cari menu itu nasi. Nah, kita akan diberitahu tempat nasi ayam bakar di kategori mana. Seperti nasi ayam bakar kategori paket ayam, nasi ayam geprek di kategori paket ayam. Jadi kita sudah tahu, jadi kita tekan enter, kita pilih paket ayam, kita pilih nasi ayam bakar, porsinya 1, kita pilih selesai. Untuk selanjutnya itu pilih metode pembayaran. Yang pertama ada tunai ke kasir, kedua kartu kredit atau debit, ketiga kris. Kita pilih tunai. Total yang harus dibayar termasuk PPN yaitu 42.900. Jadi kita masukkan 50.000 untuk membayar. Nah, kita akan diberi semacam pemberitahuan seperti ini, pembayaran berhasil, kembalian Anda 7.100. Dan kita akan diperlihatkan itu rating dan saran sebelumnya. Dan juga kita akan disuruh untuk memasukkan rating untuk layanan ini. Kita pilih 5. Baik. Selanjutnya kita akan diberi struk pembayaran. Isinya itu ada nama, nomor HP, tanggal, tipe pesanan, metode pembayaran. Untuk menu, karena tadi kita pilih tanggal 14 yaitu hari Jumat, maka kita akan mendapatkan ST gratis dengan harga 0. Dan stick chicken yang sudah kita pesan dan nasi ayam bakar. Kita tekan tombol apa saja untuk kembali ke tampilan awal. Selanjutnya kita akan memilih untuk metode pembayaran kartu kredit. Jadi kita pilih kita pakai ini nomor 1, gunakan tanggal hari ini. Makan bawa pulang 3 burger. Kita pilih menu spicy, jumlah pesanan 4. Kita pilih selesai, masukkan pilihan dan pilih metode pembayaran. Kita pilih kartu kredit. Nah, kita akan disuruh untuk memasukkan nama bank yang kita gunakan. Kita pilih
Ini aja. Dan disuruh untuk memasukkan PIN. Nah, kita akan diberi pemberitahuan seperti pembayaran dengan kartu Bank BRI berhasil. Dan kita akan diberi rating dan saran sebelumnya. Diberitahu rating dan saran sebelumnya. Kita tadi memasukkan rating 5, saran baik. Akan muncul ke sini. Selanjutnya kita juga akan beri kembali ratingnya 4. Bagus. Enter. Nah, jadi seperti ini. Kita tekan enter lagi. Selanjutnya kita akan ke metode pembayaran kris. Kita gunakan tanggal hari ini. Tekan di sini. Camilan. Proses bakar 1. Tambah pesanan. Es krim. Kita pilih karamel sundae. 3. Selesai. Nah, kita di sini pilih nomor 3 itu kris. Selanjutnya kita akan disuruh untuk memasukkan PIN untuk mengonfirmasi pembayaran. Kita tekan enter. Nah, biasanya akan seperti ini, pembayaran dengan kris berhasil. Dan yang tadi kita masukkan rating dan sarannya akan muncul lagi. Batasnya 3 atau 5 gitu. Akan muncul. Kita pilih 5. Rating berikan sarannya baik. Enter. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian video penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.